Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atamut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di pagi hari ini, kita sudah masuk di tanggal 18 dari bulan Shafar 1448 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan Al-Qawaidul Mada'ah di madhabi ahli sunnah wal jamaah. Berikutnya penulis hafizahullah ta'ala menyampaikan kaidah yang ke-10. Al-qaidatul ashiratu la tuqbalul ibadat illa bil ikhlasi wal mutaba'ah. Beliau menyampaikan kaidah yang ke-10, ibadah itu tidak diterima kecuali dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kaidah besar ya di dalam agama kita ini, bahwa ibadah itu tidak akan diterima kecuali ketika memenuhi syaratnya. Syarat diterimanya ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita sama-sama tahu manusia itu diciptakan, demikian pula jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka beribadah. Di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan kasih sayang Allah, ketika dua makhluk ini yang disebut dengan tsaqalain, jin dan manusia, disebut tsaqalain karena memang keduanya mereka diberi beban. Nama lainnya mukallaf. Mereka dibebani untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, ketika keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada keduanya, manusia dan jin, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Jadi manusia tidak dibiarkan begitu saja untuk kemudian mereka masing-masing mereka mencari cara untuk bisa beribadah kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada keduanya.
bagaimana cara ibadah kepada Allah, yakni dengan diutusnya para nabi dan rasul yang dibekali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu Al-Qur'an dan juga hadis. Itu dalam rangka membimbing manusia, membimbing bangsa jin, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini kasih sayang Allah. Ya, di mana manusia tinggal tunduk patuh, manut kepada semua bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita tidak dibiarkan mencari tahu sendiri tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah baku dengan bimbingan. Ada bimbingannya, tinggal ikuti, tinggal pelajari, tinggal dipraktekkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara bimbingan ya di dalam peribadatan, ternyata yang dituntut dari ibadah itu bukan sekedar jumlahnya semata, bukan sekedar banyaknya saja, bukan sekedar kuantitasnya, tapi yang dituntut dari ibadah itu bagaimana ibadah itu punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang paling cocok dengan tuntunan baik dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian. Allah yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Berarti yang dituntut di sini adalah kualitas. Allah menganugerahi kita hidup di alam dunia ini, menganugerahi kita usia, umur di alam dunia ini untuk ibadah. Nah, ibadah yang dituntut adalah ibadah yang paling ahsan, ibadah yang paling berkualitas. Apa itu ibadah yang paling berkualitas? Amal yang paling berkualitas itu apa? Dijelaskan oleh seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, yakni surat Al-Mulk ayat yang kedua, maka beliau kemudian mengatakan bahwa ahsan amal di situ akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itu yang dikatakan amal yang berkualitas, amal terbaik. Amal yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi bukan yang paling banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau menjelaskan ketika ditanya lagi, qalu ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Aba Ali ini kunyah dari Fudail bin Iyad. Ma akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan paling benar itu apa maksudnya? Maka kemudian beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, dia ikhlas tapi tidak benar, maka kata Fudail bin Iyad,
amal itu tertolak. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula jika dilakukan dengan benar tapi tidak ikhlas, maka amal itu juga tertolak. Hatta yakuna khalisan was shawaban. Sampai amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan dikerjakan dengan benar. Artinya dua syarat ini harus terpenuhi, ikhlas dan benar. Ikhlas saja tertolak. Ikhlas tidak benar, tertolak. Benar tapi tidak ikhlas juga tertolak. Wal khalisu an yakuna ma kana lillah was shawabu ma kana ala sunnah. Kemudian beliau di akhir kalamnya menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah semata karena Allah. Jadi amal itu motor penggeraknya, pendorongnya itu hanya Allah, karena Allah. Tidak ada yang lainnya. Was-shawabu makana ala sunnah. Sedangkan yang dimaksud benar itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah amal yang berkualitas, amal yang paling ikhlas karena Allah dan amal yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal itu selama-lamanya tidak akan disebut amalan yang benar kecuali cocok sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan bahas dua syarat diterima ibadah ini. Yang pertama tadi ikhlas. Ikhlas yang menjadi asas dari setiap kebaikan. Ikhlas itu hadirin jamaah dirahmati Allah, asas dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Ikhlas itu inti dari segala kebaikan. Inti dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Keikhlasan ini amal yang paling besar di dalam Islam. Ya, sehingga iblis pun takluk kepada orang-orang yang ikhlas. Maka penting untuk kita kaji tentang keikhlasan ini. Karena sejatinya di dalam hidup kita ini yang paling sulit sejatinya adalah ikhlas. Kalau amal-amal zahir, amal-amal yang nampak, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka mudah ya kita untuk mengerjakannya. Kalau sekedar salat, jungkel jumpali, turku sujud, ya orang munafik saja bisa, begitu kan? Kalau sekedar puasa, orang di luar Islam juga puasa, mereka punya amalan yang disebut puasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, infak, sedekah, barakallahu fikum, amal-amal yang zahir sejatinya mudah untuk dikerjakan. Ya, sekali dua kali belajar, orang belajar tata cara wudu, sekali dua kali langsung bisa praktek. Orang belajar tata cara salat, sekali dua kali tiga kali dia belajar, langsung bisa praktek. Sejatinya yang berat itu adalah keikhlasannya. Belajar agama juga sama. Ya, kalau sekedar hadirnya, mungkin setiap orang bisa hadir, tapi menjaga keikhlasan hati ini yang sejatinya berat. Maka penting untuk kita kaji tentang keikhlasan ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, al-ikhlasu huwa ifradullahi ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam tujuan ketika melaksanakan ketaatan. Jadi ketaatan sesederhana apapun itu, apalagi ketaatan-ketaatan besar, maka tidak ada yang menggerakkan ya jiwa dan raganya untuk melakukan ketaatan itu
Tidak ada tujuan yang dia tuju di dalam melaksanakan ketaatan itu kecuali hanya Allah. Nah, ini yang namanya ikhlas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ikhlas yang seperti inilah yang sejatinya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, oleh karenanya orang yang ikhlas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang ditakuti oleh setan. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari semua godaan dan kejahatannya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti, kata iblis, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ini yang kemudian iblis takluk kepada orang-orang ikhlas. Jadi angkat tangan sudah. Iblis itu angkat tangan untuk menggoda orang-orang yang mukhlis. Kenapa hadirin? Karena orang ikhlas itu tidak bisa digoda. Dari arah manapun dia digoda, tidak bisa. Ya, di ayat yang lain kan dijelaskan bahwa iblis dan bala tentaranya akan datang kepada manusia dari segala arahnya. Dari kanannya, dari kirinya, dari depan, dari belakangnya. Artinya digoda mereka dengan fitnah wanita, digoda mereka dengan fitnah harta, digoda mereka dengan fitnah pangkat, jabatan, kedudukan, digoda mereka dengan fitnah dunia dan seterusnya. Nah, orang-orang ikhlas ini dari arah manapun tidak bisa. Kenapa para jamaah? Kenapa orang ikhlas itu tidak bisa digoda sama setan? Kenapa, Pak? Karena cuma satu tujuannya, ya. Dia fokusnya cuma satu, nggak ada yang dia lirik, tidak ada yang dia lirik. Dunia nggak dia lirik, wanita juga demikian, pangkat, jabatan, kedudukan di hati manusia, bukan itu fokusnya. Fokus dia hanya satu, tertuju kepada Allah. Dia hanya ingin dinilai oleh Allah. Dia hanya ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dia hanya ingin diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya Allah segala-galanya. Tujuan dan maksudnya di dalam setiap amalnya hanya Allah. Hanya Allah. Jadi yang lain gak ada yang dilirik. Sehingga berat. Karena tidak mungkin iblis itu ngajak manusia ke Allah. Tidak mungkin itu. Iblis tidak mengajak manusia kepada Allah. Justru iblis menjauhkan manusia dari Allah. Iblis menjauhkan manusia dari surga. Mengajak mereka supaya sama-sama masuk neraka. Jadi tidak bisa. Iblis hanya bisa mengajak manusia kepada selain Allah. Sedangkan orang ikhlas fokusnya ke Allah. Jadi tidak bisa digoda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang mukhlis seperti inilah yang kemudian setan angkat tangan. Tidak bisa menggoda mereka. Dengan demikian orang itu semakin ikhlas. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pasti semakin kokoh ibadahnya. Kullu ma kana lillahi dama wattasa. Segala sesuatu yang dikerjakan, dilaksanakan karena Allah biasanya dawam dan berkesinambungan. Ajab dia.
Istiqamah dia dalam beribadah. Kenapa? Satu tujuannya Allah. Beda dengan yang amalnya tidak karena Allah, tapi karena keuntungan yang lain. Dunia misalkan. Ketika menguntungkan secara dunia, dia akan ada di situ. Ketika tidak ada untungnya secara duniawi, dia tidak akan ada di situ. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka penting menjaga keikhlasan ini. Semakin kita ikhlas, semakin kita selamat ya dari setiap godaan dan kejahatan syaitan. Baik, hadirin, oleh karenanya orang-orang saleh terdahulu mereka benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meraih keikhlasan ini. Karena itu sejatinya mujahadah diri kita di dunia ini. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Ya, sampai-sampai sebagian salafun salih mengatakan, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha 'alal ikhlas." Tidaklah jiwaku bersungguh-sungguh atas suatu perkara melebihi kesungguhan jiwaku untuk berbuat ikhlas. Artinya mujahadah terbesar dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita mujahadah untuk meraih yang namanya keikhlasan. Dan Masya Allah para jamaah, orang paling ikhlas itu orang paling bahagia sudah. Artinya dunianya itu sudah jadi surga bagi dia. Orang ikhlas itu begitu para jamaah. Kenapa? Ya dia tidak peduli dengan komen manusia. Mau diapresiasikah, mau tidak, lempeng aja, ajeb. Kenapa? Karena tujuannya fokusnya Allah, gitu ya. Ya sekarang di mana manusianya yang tanpa komen para jamaah? Ada nggak manusia yang tidak pernah dikomen sama orang? Ada Pak? Manusia terbaik itu siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dikomen gak sama orang? Bukan sekedar dikomen, difitnah, dicaci, dihina sehina-hinanya. Gitu kan? Dilempari kotoran, dilempari batu, disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut tukang syair. Gak ada manusia tanpa komen. Manusia terbaik saja begitu. Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa, dikomen oleh orang-orang Yahudi. Yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu katanya. Ya. Innallaha fakir, Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Itu Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka bagi orang mukhlis, bagi orang yang ikhlas, yang fokus tujuan maksud dari semua amalnya hanya Allah Azza wa Jalla, dia akan terus ajib, istiqomah di dalam iman dan amal solehnya. Ya, tidak bergeming ya ketika mendapatkan rintangan, tantangan dan hambatan. Nah, sebagian orang kan kadang merasa tidak dianggap, baper, gitu kan? Merasa tidak diapresiasi, keluar grup, gitu ya, memisahkan diri. Ya. Barakallahu fikum. Begitu mudah. Padahal kalau orang ajab, orang yang istiqamah, dia akan konsisten. Mau dipuji, mau tidak dipuji, mau diapresiasi, mau tidak, dia malah lempeng aja ke Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selama dia komitmen dengan kebaikan dan kebenaran. Ya. Kalau orang jahat dikomentari, ya orang baik juga dikomentari. Ya, semua para jamaah dirahmati Allah. Kan begitu. Kita jadi orang jahat akan berhadapan dengan orang-orang baik. Kita jadi orang baik akan berhadapan dengan orang-orang jahat. Kadang orang hasad sama kita, kadang orang berniat jahat sama kita. Barakallahu fikum. Maka sebaik apapun kita, komentar manusia itu akan selalu ada.
Nah, di sini ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Ketika orang itu ikhlas, akan ajab lempeng dia. Tapi kalau orang tidak ikhlas, goyah. Ketika goyah, na'udzubillah, bisa jadi dia tinggalkan kebaikan itu untuk kemudian berbelok dia dari jalan Allah yang lurus. Akhirnya ketika kebablasan, futur dia. Ketika futur, na'udzubillah, ujung-ujungnya nanti su'ul khatimah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam Al-Quranul Karim, juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali Allah dan Rasulnya mengingatkan kita tentang yang namanya keikhlasan. Dalil-dalil tentang ikhlas itu banyak sekali. Taib, kita akan bacakan di antaranya di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar di beberapa ayat. Di ayat kedua, ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahid dinul khalis." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan membawa al-haq, kebenaran. Maka apa kata Allah? Fa'budillaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, mukhlishan lahud-din, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ingatlah kata Allah, ala lillahi dinul khalis, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jelas ya kalimatnya. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya semata. Ini ikhlas. Di ayat ke-11-nya masih di surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya semata di dalam menjalankan agama. Lagi-lagi perintah ikhlas dari Allah. Di ayat ke-14-nya, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ini semua adalah perintah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-5 juga dijelaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya semata dalam menjalankan agama yang lurus ini. Ini juga perintah supaya kita mengikhlaskan semua ketaatan hanya kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, derajatnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan melainkan yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Murni karena Allah. Ya, khalis disebut khalis itu tanpa campuran. Sesuatu yang tanpa campuran disebut murni. Kalau susu murni dalam bahasa Arab itu namanya labanun khalis. Labanun khalis. Labanun khalis maksudnya adalah susu murni. Susu yang murni yang diperah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, dan murni dari campuran darah juga kotoran. Min baini farfin wa damin labanan khalisa.
begitu ayatnya. Jadi keluar susu yang murni, sa'igan lisyaribin, yang menyegarkan bagi orang-orang yang meminumnya. Min baini farsin wa damin. Dia bersih dari campuran fars dan dam, yakni kotoran dan darah. Bersih dari kotoran dan juga darah. Keluar yang namanya labanan khalisa, susu yang murni. Madu juga begitu. Madu disebut murni, asalun khalis. Asalun khalis. Kenapa? Karena tidak ada campurannya. Tidak dicampur gula, tidak dicampur air, tapi murni. Ya, murni dia madu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, amal yang diterima itu adalah makana khalisan, makana lahu khalisan. Yang murni dikerjakan karena Allah. Enggak ada campuran apapun. Enggak ada campuran apapun. Tidak harta, tidak dunia, tidak popularitas, ya. Apapun itu dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus murni amal itu karena Allah semata, maka barulah kemudian dia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah berfirman, "Ana agni syuraka 'ani syirki." Akulah sekutu yang maha kaya, sangat menolak perbuatan syirik. Artinya tidak membutuhkan sekutu dari siapapun. Maka kata Allah, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan aku tolak perbuatan syiriknya itu. Jadi amalan yang maksud tujuan pelaksanaannya bercampur antara karena Allah dan karena selain Allah, itu tertolak. Berarti yang diterima yang murni dikerjakan karena Allah saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, apalagi yang dikerjakannya maksud tujuannya hanya karena selain Allah, jelas itu. Yang bercampur itu tertolak. Yang bercampur tertolak karena Allah juga karena selain Allah. Nah, lebih-lebih yang tidak karena Allah sama sekali, ya jelas tertolak. Nah, dikatakan musyrik, dikatakan syirik itu ketika bercampur. Dia ibadahnya kepada Allah juga kepada selain Allah. Karena Allah juga karena selain Allah. Ini mohon diperhatikan. Karena sebagian orang memahami yang namanya syirik. Orang yang ibadahnya ke Allah itu tidak mungkin syirik. Orang yang sholat, orang yang sudah haji, itu tidak mungkin syirik. Nah, mereka tidak paham bahwa syirik itu bukan hanya menyembah berhala. Justru dikatakan syirik itu dari kata serikat. Dia menserikatkan Allah. Dia para penyembah Allah. Namun di samping mereka menyembah Allah, juga menyembah yang lain. Nah, itu syirik. Jadi dia nyembah Allah juga nyembah jin. Dia nyembah Allah juga nyembah manusia. Dia nyembah Allah juga nyembah batu. Dia nyembah Allah juga nyembah pohon. Dia nyembah Allah juga nyembah kuburan. Nah, itu syirik. Kalau yang nyembah selain Allah saja, tidak usah dibahas itu. Justru yang dikatakan syirik, musyrik itu, mereka para penyembah Allah. Tapi mereka mencampurkan ibadahnya itu dengan ibadah kepada selain Allah. Itu yang ditentang keras oleh agama kita. Kenapa? Karena ibadah itu harus murni karena Allah. Oleh karenanya para ulama menegaskan syarat ikhlas dalam ibadah itu sejatinya merupakan makna dari syahadat la ilaha illallah. Kalau orang tidak ikhlas, ya rusak syahadat. Syahadat itu kan dua. Syahadatain.
Dua persaksian. Pertama tentang la ilaha illallah, yang kedua tentang Muhammad Rasulullah. Nah, syarat ikhlas di dalam beribadah itu merupakan makna dari syahadat la ilaha illallah. Nah, nanti yang kedua, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas syarat mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, itu cakupan atau kandungan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Dan dua ini menjadi pondasi dari semua kebaikan, semua amalan-amalan di dalam Islam. Enggak ada sholat kalau tidak ada dua kalimat syahadat. Tidak ada puasa kalau tidak ada dua kalimat syahadat. Artinya apa? Tidak ada sholat kalau tidak ada ikhlas, tidak ada mutaba'ah. Tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang lainnya dalam Islam kalau tidak ada ikhlas, tidak ada mutaba'ah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sedikit kita akan bahas kunci keikhlasan itu apa. Supaya kita jadi orang ikhlas itu gimana caranya? Pertama, jelas kita harus berilmu. Ilmu ikhlas itu ilmu paling berat para jamaah. Ilmu paling susah itu ikhlas. Susah bukan berarti tidak bisa diamalkan. Mustahil nggak bisa diamalkan. Kalau ikhlas yang menjadi inti asas segala kebaikan dan ketaatan itu, kemudian susah, nggak bisa dilaksanakan, berarti Allah zalim. Tidak mungkin kan Allah zalim, membebankan satu amalan berat, besar, yang tidak bisa dikerjakan manusia. Itu namanya zalim. Dia berat, ikhlas itu berat memang, susah. Tapi bukan berarti tidak bisa diraih. Bisa diraih para jamaah, bisa dilaksanakan. Tapi memang berat. Artinya di situ ujian manusia, perjuangan. Ya, beban itu ketika semakin berat, urusan dunia saja kan beda Pak ya. Kalau Bapak punya pekerjaan, bebannya berat, resiko berat, kira-kira gede enggak? Gajinya gede apa besar Pak? Hah? Yang mana ini? Pekerjaan resiko berat itu kan gajinya gede. Di sini banyak orang Pertamina. Kenapa gajinya gede orang Pertamina? Resikonya berat. Saya di laut itu, di rig namanya ya. Pernah pengajian di rig tengah laut lepas pantai Pak. Di tempat istirahat itu kan ada jendelanya. Terus dari jendela itu saya bisa melihat bagaimana orang sedang narik sedang ngebor itu namanya minyak bumi. Keluar kayak lumpur hitam begitu. Itu ngelihatnya saja ngeri itu. Kayaknya salah-salah sedikit bisa nyemplung itu ke situ. Itu resiko berat. Makanya mereka digaji gede, kan begitu ya. Gajinya, penghasilannya besar. Ada mungkin hitungan 1 jam, gitu ya. Saya pernah ketemu juga di lokasi itu, senior, sudah mau pensiun waktu itu. Karena sama-sama orang Jawa Barat, ngobrol akhirnya. Dia sudah pensiun, cuman lulusan SMA Pak. Cuman lulusan SMA. Ya, Masya Allah. Bawahan-bawahannya itu S1, S2. Dianya cuman lulus SMA, tapi pengalaman kerja puluhan tahun. Ya, dia cerita orang-orang di situ yang S2 bahkan. Ketika trouble itu pasti rujukannya ke dia yang lulusan SMA. Punya pengalaman banyak. Semakin senior dia, semakin panjang pengalamannya. Ada yang digaji itu $6.000 2 minggu kerja. $6.000 sekarang berapa Pak? Kalau 10.000 saja dolar itu sudah 60 juta 2 minggu kerja.
60 juta. Kita ngumpulin duit segitu berapa tahun? Ya. Ini cuma 2 minggu kerja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang dolar 17.000 mungkin ya. 18.000. Masya Allah. 18.000. Kalau antum punya gaji 6.000 dolar, cuman 2 minggu kerja, gede apa kecil Pak? Oh gede, bisa buat bekal kawin lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu, kenapa? Resikonya besar. Pilot misalkan, resikonya besar, berat itu. Bawa nyawa manusia ini salah-salah nyemplung di laut, gitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kenapa ikhlas itu besar pahalanya? Ya karena berat. Jiwa kita ini, nafsu manusia itu selalu mendorong kita untuk tidak ikhlas. Kita kalau nggak gugur nafsu Pak, ibadah itu, aduh ibadah ini kok berat, capek, nggak ada duitnya lagi, gitu kan? Nggak ada pahala dunia yang nampak kelihatan, berat. Ya kita misalkan barakallahu fikum sudah berjuang, berkorban, tidak ada apresiasi. Tidak ada satupun bilang jazakallah khair. Ya, terima kasih. Berat itu kalau ngegugur nafsu. Di situ ujiannya berat. Maka orang ikhlas itu orang yang paling besar pahalanya. Manusia yang paling ikhlas di muka bumi ini Rasulullah. Maka yang paling tinggi makomnya nanti di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nilai kita, kualitas kita di sisi Allah itu sekadar dengan apa? Sekadar dengan kualitas keikhlasan kita. Semakin kita menjadi orang yang mukhlis, semakin besar peluang kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan amalan yang besar, amalan yang paling berat tantangannya, resikonya. Ya, kalau di dunia saja kan begitu. Orang yang punya pekerjaan berat dengan berat resiko, tantangannya begitu berat, maka dia digaji dengan gaji yang besar. Maka walillah al-matsalul a'la. Pun demikian, ya. Dalam ajaran Islam, semakin berat amalan itu, ya, semakin besar peluang pahala yang akan didapatkan. Coba ini. Ada orang tuh orang soleh, yang satu lagi muslim. Mana yang paling utama di antara kedua orang ini? Soleh itu maksudnya untuk dirinya sendiri. Dia enggak macam-macam, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia rajin ngaji, sholat, pokoknya ahli ibadah. Soleh sendirian dia, soleh. Enggak bermasalah sama orang. Ini bagus, luar biasa. Nah ada lagi namanya muslih. Muslih itu orang yang berperan. Tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi dia berperan mensolehkan orang lain. Mana yang besar resikonya Pak? Hah? Yang soleh sendirian untuk dirinya sendiri, atau yang muslih? Yang muslih. Kenapa? Karena biasanya yang paling besar tantangannya, rintangannya, yang kedua ini, muslih. Kalau orang soleh untuk sendirian, hampir nyaris tanpa resiko, hampir nyaris tanpa hambatan tantangan. Tapi kalau orang jadi muslim, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Dia akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, rintangan. Maka kira-kira mana yang berpeluang lebih besar pahalanya? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua ini. Orang-orang muslim. Kalau soleh sendirian di masjid duduk, belajar, ngaji, zikir, sholat, puasa, bagus, itu soleh, kesolehan. Tapi kalau orang bergerak, dia tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi bergerak, berperan aktif. Bagaimana saya bisa mensolehkan juga orang lain? Setidak-tidaknya mensolehkan istrinya, mensolehkan anak-anaknya, mensolehkan anggota keluarganya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syukur-syukur mensolehkan masyarakat. Ini pasti ada tantangan, rintangannya lebih besar dibandingkan mereka yang solehnya untuk sendiri saja, soleh sendirian.
Makanya para nabi dan rasul, mereka paling berat tantangan dan rintangan kehidupannya. Kenapa? Karena mereka muslih. Tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi mereka muslih. Nah, kita itu berusaha mensolehkan diri sendiri. Sambil juga terus berusaha ikut berperan mensolehkan orang lain. Kalau level dunia, manusia itu sering pengen naik kan gitu ya. Pengen naik, gaji pengen naik, penghasilan pengen naik, rumah pengen semakin bagus, kendaraan semakin pengen tambah. Barakallahu fikum. Itu enggak usah dimotivasi, sudah pada jalan sendiri. Yang jadi masalah ini, bagaimana level kebaikan diri kita di hadapan Allah. Harus naik. Ya. Jangan pengen soleh sendirian. Tapi berusahalah bagaimana berperan aktif mensolehkan orang lain. Ustaz, gimana caranya? Banyak cara para jamaah. Ada yang dengan ilmunya, silahkan dengan ilmunya, dakwahkan ilmunya itu. Bisa dengan harta, dengan hartanya. Mungkin dia jadi orang tua asuh bagi santri-santri yatim yang sedang belajar. Mungkin dengan hartanya, karena berlimpah hartanya, dia bangun masjid, dia bangun pesantren. Datangkan para ustadznya, datangkan para kiainya, datangkan santri-santrinya. Nah, itu sama. Artinya semua kita berpeluang untuk menjadi orang-orang yang muslihun. Menjadi orang-orang yang berperan aktif mensolehkan orang lain. Kita punya ilmu dengan ilmu kita. Kita punya harta dengan harta kita. Bapak punya pangkat, punya jabatan dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki. Dengan kebijakan, dengan aturan yang ditetapkan. Untuk apa? Mensolehkan manusia. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan jelas ya, semakin tinggi kita, semakin kenceng angin. Artinya harus semakin siap ya dengan segala rintangan dan hambatan. Dan itu biasa. Sunatullah begitu. Kita kalau pengen anteng nyaman itu nanti Pak di surga. Di dunia ini apa sih yang nyaman 100%? Ada orang kaya di sini Pak? Saya tanya, orang kaya itu 100% senang? Oh enggak, banyak orang semakin kaya malah semakin stres. Gitu kan? Kalau orang miskin stres, enggak usah ditanya gitu. Ini ada orang semakin kaya, semakin berpangkat, semakin berjabatan, malah stres. Ya itu biasa, dunia itu ya begitu. Ya. Dunia itu begitu, semakin tinggi kita semakin kencang angin itu. Kan beda. Ya, kita di daratan rendah seperti ini dengan di atas puncak sana. Beda. Hembusan anginnya itu beda. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Orang semakin tinggi dunianya, semakin kencang anginnya tuh. Pun demikian, iman dan amal soleh kita, derajat kita di sisi Allah ketika semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Dan itu biasa. Kalau pengen rehat sesungguhnya ya nanti di surga. Gitu ya. Manusia itu di dunia semuanya capek. Amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah. Semua manusia amilah nasibah. Bergerak, bekerja, capek mereka, lelah, letih. Ya, kullun nas yaddu faba'imun nafsah. Ya, setiap orang di pagi hari mereka keluar, mereka menjual diri mereka. Berjuang, berkorban, berlelah, berletih. Yang dengan lelah letihnya itu ada yang memasukkannya ke surga, ada juga yang dengan lelah letihnya itu memasukkan mereka ke neraka. Semua sama Pak. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, capek. Ya. Lelah, letih, sama. Yang berbeda itu finishnya. Yang berbeda prosesnya. Lelah, letihnya orang di jalan Allah, itu sejatinya rohah. Itulah sejatinya rehat. Makanya ada surga dunia, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebelum nanti surga di akhirat. Surga dunia yaitulah lelah letih kita itu karena Allah. Orang yang lelah letihnya karena Allah, maka dia berada di surga dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa poin dari kunci keikhlasan. Ini nanti kita bahas
di kesempatan berikutnya saja insyaallah taala. Jadi kaidah ini, kaidah ke-10 ini insyaallah akan kita bahas di beberapa pertemuan karena pembahasannya sangat penting ya untuk kita saling mengingatkan karena itulah sejatinya inti daripada agama kita ini. Barakallahu fikum. Jadi nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas di antara kunci-kunci keikhlasan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu tadi sudah kita bahas ya. Kita mesti berilmu, ilmu ikhlas. Mempelajari tentang seluk-beluk keikhlasan. Dan para ulama barakallahu fikum mereka menulis kitab-kitab khusus terkait dengan ilmu ikhlas ini. Nah, itu yang harus selalu kita pelajari untuk selalu menjaga keikhlasan di dalam jiwa dan raga kita. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga berfaedah.